lebih bangga dia itu dipanggil eyang, dipanggil engkong, dipanggil abah, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil romo, dan yang lain lah. Kok bangga dengan sebutan ya? Iya. Nah ini tentu tolok ukurnya sebenarnya di akhlak. Panggilan itu adalah sebuah anugerah kepada orang yang memang patut dianugerahkan sebuah panggilan yang tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih, Pak. Yang apa ya? Yang mungkin bukan yang mungkin sih. Berdasarkan pemahaman dari Pak Wat sendiri kan, kuli bangunan gitu, bukan ustadz gitu. Kenapa sih, Pak ya? Pertanyaannya gini gitu. Kenapa sih bahwasanya akhlak itu tingkatannya lebih tinggi dari suatu ilmu gitu? Ya, Eh, itu aja iya, Pak. sementara ya. Iya, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di hari yang nikmat inilah, intinya di hari yang tepat, di hari yang dimana di hari ini kebetulan memang pada dasarnya orang-orang di luar sana lagi pada libur, Iya. dan kemudian memang kebetulan di hari ini adalah dari saudara-saudara kita yang beragama itu suku inilah ya, Chinese atau Tionghoa ini ngerayain Imlek. Tentu orang-orang yang lain pun yang punya kegiatan, artinya kan pray di hari yang ini gitu. Iya. Kita pray-nya kita isi dari obrolan-obrolan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Amin. para subscriber yang ada di sana dan Amin. bagi para pendengar-pendengar yang simpati terhadap channel ini. Amin. Mengingat pertanyaannya tadi, kenapa sih akhlak itu lebih di atas daripada ilmu? Iya. Benar. Karena puncaknya ilmu itu sebenarnya Iya. kaidah itu adanya ya di akhlak itu. Jadi apapun agamanya itu tolok ukur adalah di akhlak. Kalaupun mereka ngaku yang Islam, yang Iya. mereka ngaku yang Kristen, mereka ngaku yang Katolik, mereka ngaku yang Hindu dan Buddha, Konghucu dan kepercayaan apapun Iya. itu tetap yang diutamakan adalah yang di akhlaknya itu. Yang dia yakini di Islam ini, dalil apapun yang dipakai orang Islam, intinya kalau di akhlaknya itu tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari, ya perlu dipertanyakan agama yang diyakininya dan yang dianutnya. Iya. Artinya kalau orang Islam hanya menghafalkan sebuah dalil, hanya banyak untuk berbasa-basi di dalil, tapi perwujudan tiap harinya malah dia menentang di dalil, ya sayang, perlu dipertanyakan akhlak. Yang pertanyaan mungkin yang kalau saya lebih lengkapin lagi, pertanyaan akhlak yang harus kita perbuat harusnya bagaimana Iya. gitu. Karena gini, kalau kita mensikapi yang pertanyaan yang disebut akhlak, akhlak adalah sebenarnya buah sebuah keyakinan. Inti dari sebuah keyakinan itu ya di akhlak. Seperti tetap aja kembalinya lagi, kalau kita meyakini sebagai orang Islam itu kan, kenapa sih tugas Rasulullah SAW yang dilahirkan di muka bumi ini adalah memang yang terutama adalah membenahi di akhlaknya. Nah, poinnya berarti akhlak ini adalah multifungsi, bahkan segalanya itu bertumbuh di akhlak itu. Nah, kalau kita tadi saya ngomong perihal untuk Rasulullah sampai turun ya inama buistula utami mama karipal akhlak, artinya ya Rasulullah diutus di muka bumi ini hanyalah memang sungguhnya adalah untuk membenahi akhlak. Pertanyaannya akhlak yang mana yang mau dibenahi? Tentu yang akhlaknya belum menyentuh pada apa yang diyakini. Kalau orang Islam yang diyakini Islamnya, ya maka dasar dari Al-Quran dan hadis itu ya bentuknya dari akhlak nanti. Enggak bentuknya dari bagaimana saya bisa banyak dalil dan bisa mendalilin orang, tetapi dari sikap dan akhlak kita, perbuatan kita belum mencerminkan arah ke situ. Ya inilah yang kadang-kadang bahwa
ini sering sampaikan, kita ini kadang-kadang malah, maaf bukan dikibulin, lebih tepatnya kayak kita mendengarin sandiwara orang yang mencari duit di luaran sana, hanya dolar dalil perihal itu, tetapi dia sendiri tidak mencontohkan. Bahkan kalau kita melihat dari fenomena yang sekarang ini, banyak orang yang dadakan jadi orang pinter, dadakan jadi orang yang merasa dirinya mengerti, lebih bangga dia itu dipanggil eyang, dipanggil engkong, dipanggil abah, dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil romo, dan yang lain lah. Kok bangga dengan sebutan ya? Nah ini tentu tolok ukurnya sebenarnya di akhlak. Panggilan itu adalah sebuah anugerah kepada orang yang memang patut dianugerahkan sebuah panggilan yang tadi. Nah tentunya setelah dapat satu panggilan yang arahnya ke sana, harusnya orang ini ada beban moral. Benar nggak saya mencontohkan dengan akhlak saya? Benar nggak saya ucap saya dengan ucapan yang berakhlak? Benar nggak saya bertingkah laku yang berakhlak? Benar nggak kita ini setiap satu langkah ini sentiasa akhlak ini ngikutin? Nah mungkin kita dari tadi mutar-mutar bahasanya akhlak ini apa gitu. Akhlak adalah bukti pekerti yang luhur, yang memang mengikuti apa yang diyakinin itu, menurut yakinannya itu benar. Nah, atau kalau orang Islam ya gini, ajaran Islam ini ya yang paling benar menurut orang Islam, ya artinya ikutinlah aturan yang ada di Islam. Tentunya ya termasuk bagaimana sholatnya, ikutinlah sholat sebagaimana Rasulullah contohkan, bagaimana berucap sebagaimana Rasulullah contohkan, bagaimana Rasulullah itu bersikap terhadap orang yang dianiaya ya. Apapun yang terjadi itulah yang sebenarnya harus diikuti. Cuman tolong sekali lagi saya mungkin mau lebih meminta kepada yang di luaran sana, kalau memang kita hanya bisa sekedar ini bisa menyampaikan sesuatu yang menurut versinya ini hanya menguntungkan di fulus ataupun di duit, mohon maaf lah, sebenarnya mending disimpan dulu. Lebih tepatnya itu nanti malah akhlaknya belum nggak bentuk. Tetapi kalau kita ketumpangan sebuah satu keyakinan apapun yang kita yakinin itu bisa kita bawa, dan ternyata dari sikap, tutur kata, perbuatan kita di situlah menjadikan orang lain ini contoh. Ternyata apa yang diucapin itu sesuai loh. Jadi nggak kayak ini loh yang sering saya katakan ini, maaf, di luar video ini saya di luaran sering bilang bahwa banyak yang ngomong itu benar, tetapi dia sendiri yang menyarankan benar, dia sendiri yang menyalahin aturan yang benar itu, bahkan yang tidak menjalankan yang apa dia sampaikan. Saya sampai sering katakan yang di luar sana, mungkin di sini juga saya akan katakan sekalian bahwa sebenarnya kita ini nggak perlu kok hidup ini yang senantiasa sedikit-sedikit ini kita kayak ada kesan surga dan neraka ini dicaloin gitu loh. Apapun itu agamanya, kamu begini lalu setelah begini kamu jadi begini, nggak perlu begitu. Coba lebih tepatnya lagi, kalau yang memang paham di wawasannya, paham pengenalannya tentang Islamnya itu dia udah oke, lebih tepat itu orang lain contohin dengan apa yang dia pahamin, bukan contohin dengan lisan. Sudah terlalu banyak yang mencontohin dengan lisan, tetapi mohon maaf, cobalah ada di antara kita muncul yang menyontohkan dengan perbuatan dan ucapannya dan perilaku. Maaf ngomong, kadang-kadang kita ini selalu diadu-adu, dibentur-benturkan. Beda sedikit pemahaman aja sudah nggak mau nanya. Pertanyaannya kalau sudah begitu akhlaknya kemana? Budi pekerti yang baik yang senantiasa sama Allah diturunkan tatkala kita lahir kemana? Jangan pernah bilang bahwa kita pintar, kita hebat. Itu ternyata setelah pintar dan hebat ini justru untuk alat meminteri orang lain. Hebat merasa untuk merendahkan orang lain, kan enggak. Justru harusnya kalau dianugerahkannya gitu, itulah dituntun. Seperti saya bilang, kenapa? Di channel ini juga saya kan bilang bahwa saya ini adalah tukang bangunan gitu. Iya benar. Nah tiap hari ya saya memang di bangunan. Iya. Dan di bangunan sering saya katakan, bahkan gini loh,
sering saya katakan apapun itu jadikan sebuah filosofi gitu. Lihat semen sama pasir diaduk, apa yang terjadi setelah diaduk? Ya mau dijadiin untuk masang keramik dia ya jalan, mau dijadiin tembok dia juga nggak berontak, mau dijadiin pondasi dia juga nggak berontak. Pengertiannya apa? Apapun yang kita yakin ini kembali ke niat kita. Inama a'malu bil niat kita. Nah tentang kekuatannya serahin sama yang membuat kekuatan. Kalau ada yang ngomong ini kuat karena semen, mohon maaf, coba dikoreksi lebih dalam. Karena bikin nanti itu kalau kita sambungin sama ilmu-ilmu yang sifatnya itu sudah serada masuk ke dalam, artinya keyakinannya sudah mulai yakin banget ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti ini bakal bersinggungan dengan ketauhidannya. Kalau ada kekuatan di luar kekuatan Allah, nanti kita bingung. Jadi yang lebih tepatnya ya lantaran atau bahasanya ini berwasilahnya atau lantarannya atau apa ya syariatnya lewat ini. Hakikatnya tetap lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf ini Pak Wat dipotong dulu sebentar. Artinya akhlak ini sendiri, wujudnya akhlak ini sendiri dari puncaknya suatu ilmu atau bagaimana itu? Betul. Jadi gini, ilmu yang orang lain bilang bahwa saya punya ilmu hebat, itu bagaimana bisa wujud? Kalau di akhlak sendiri tidak mencontohkan. Karena di puncak ilmu itulah justru ketemunya akhlak yang paling mulia itu. Kalau orang yang ilmunya tinggi justru di situ tiap harinya malah perbuatannya nggak benar, ya berarti ilmunya perlu ditanyakan. Berarti ada yang salah dari ilmu. Ada salah dari pengamalan ilmu itu. Gitu. Terus ada lagi. Kalau semisalkan tahap-tahapan kita untuk pembentukan dari akhlak itu sendiri agar wujud di kehidupan kita gimana itu Pak? Pahami satu persatu. Pahami satu persatu untuk memudahkan akhlak. Kita harus tahu asal usul kita. Harus tahu apa yang kita yakini. Dan keberadaan kita itulah nanti menjadikan kita tahu akan sebenarnya akhlak itu apa. Kan gitu. Jadi gini, kita mulai tahu itu kalau kita lahir aja. Makanya kenapa si bayi lahir itu selalu dikatakan suci, belum ternodai. Ibarat kertas putih yang belum ada titik noda kecil apapun. Nah artinya disitulah, makanya tentu kalau anak kecil itu secara akal belum, bagaimana supaya timbul dari akhlaknya. Maka yang dia lihat adalah bagaimana dia melihat cermin yang setiap hari kita dilihat sama dia. Artinya cermin itu bagaimana orang tuanya, bagaimana pergaulannya, bagaimana dia komunitas yang dia ikuti. Kalau di komunitas dia yang diikuti itu bisa terjaga sesuai dengan akhlakul karimah yang tadi, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya tentunya dia kemana aja wujud di akhlak itu. Jangan bilang kalau di luaran sana itu setiap orang disalami, disungkumi sampai nonggeng-nonggeng, tapi orang tua aja salaman aja tanpa nunduk. Bahkan kadang-kadang enggan untuk bersalaman. Itu dipertanyakan, pasti ada gesekan antara anak sama orang tua. Nah, ini belum terwujud sebuah akhlak. Akhlak itu terwujud tatkala sesama itu merasa kayak saudara. Ke atas kita merasa yang lebih mudah melihat yang di atas itu merasa menganggap orang tua, yang ke bawah itu menganggap yang harus dilindungi. Itu ditanamkan di dalam raga kita, di dalam diri kita, niscaya itu terbentuk. Dan senantiasa setiap hari ini mulai berbuat. Kalau sambil berhitung kebaikan dan kejelekan yang kita lakukan ini dihitung tiap hari. Kalau tiap hari ini hidup pada 24 jam ini dan kita tidak bisa memanage, sehari ini saya berbuat yang bagaimana, yang baik, yang mana yang jelek, yaitu kita bakal lesot dari apa yang disebut akhlak tadi. Karena akhlak pada dasarnya di situ. Dan akhlak setelah ngancik di diri kita, setelah berada di diri kita perlu dipertahankan. Karena virus itu banyak banget di luar sana.
Iya benar. Apalagi sekarang ini, maaf saya bilang pula balik, jadi gini, untuk saat sekarang ini orang mayoritas Indonesia agama apa sih? Tentu Islam kan ya. Iya benar. Tapi lebih percaya ke ustadz sama kiai, apa lebih percaya ke media? Kebanyakan sekarang ini ya media Pak. Makanya saya sering guyon. Sekarang ini kok kenapa ya? Dia itu punya nabi yang baru gitu, mereka orang Islam pun punya nabi baru. Yang dia lebih percaya ini bukan hadis dan Al-Quran, tetapi yang dia lebih percaya ini bahkan di nabi yang dia ciptakan yang disebut media itu. Masa naik media gitu. Kebenarannya belum tentu aja sudah nggak karu-karuan ibu menyikapi. Karena apa? Itulah yang krisisnya yang saya bilang akhlak. Kalau di akhlak itu ada, dia ada saringan. Iya, filternya. Ada filternya. Terus sambil ngerokok lah. Oh iya Pak, siap. Ngerokok ngopi dulu Pak, biar asik gitu. Biasanya kita iya benar. Ya biasa aja kan, biasanya tukang bangunan. Iya benar. Kayak gitulah, sambil ngopi, sambil ngerokok, ya sambil ya kita cuap-cuap buang kali bermanfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah. Oke, rokok dulu Pak. Terus gini Pak ya, sekarang ini kan kebanyakan orang ya, apa dia sendiri nggak mau belajar atau nggak mau istilahnya mengkaji diri dia sendiri gitu, nggak mau istilahnya mengoreksi diri sendiri gitu. Terkadang orang ini mentang-mentang dia punya jabatan yang tinggi, punya uang yang banyak, jadi seakan-akan apa ya Pak ya sebutannya itu, dia itu melihat orang itu rendah gitu loh, menggampangkan orang lain itu. Nah, agar kita nggak menjadi seperti itu, untuk mengantisipasinya bagaimana itu Pak? Makanya itulah ini itu treatment aja ya, treatmentnya aja yang mudah-mudahan treatment ini dipakai. Tolong kemana-mana bawa hati. Bawa hati Pak ya? Bawa hati. Kemana-mana bawa hati. Dan yang perlu jangan ditinggalkan lagi pikiran dan akal. Insya Allah nanti ketemu. Alasannya itu gimana? Kenapa Pak? Ini, kalau kita kemana-mana hati itu tidak dibawa, ya kita ngomong sudah tidak pakai hati dan seenaknya, dan menganggap saya ini lebih dari yang lain. Guyonan tukang bangunan kan gini, kalau kepengen dihormati, maka di topinya digantungin bendera biar setiap lewat orang lain hormat, kan gitu. Itu guyonannya tukang bangunan kan gitu. Nah kalau pengen dihormati kan gampang banget sebenarnya. Di topinya dipasang bandrol, nanti ada yang nawar, dihargain lah. Dihargai, tulis aja nominal yang ada di situ. Nah pengertian dihargai mungkin kata Karabi kan bukan di situ mungkin ya. Pengertian dihargai ini ya tadi yang saya sampaikan. Akhlak adalah kalau sesama ini merasa kayak kakak beradik. Kalau ke atas kita melihat orang yang lebih atas, kita lebih menghormati, tidak melihat dari apa punya apa tidak, melihat dari segi finansial atau jabatan apa yang lain yang dia sandang untuk saat sekarang, dan melihat dari segi ini orang pendidikannya tinggi saya harus ini, enggak, karena bukan ke sana arahnya. Lebih tepatnya itu. Jadi kalau itu sudah, saran saya kemana-mana hati, akal dan pikiran di bawah, insya Allah mau ngucap juga berpikir dan akal ini menyertai. Nah kalau itu enggak ya rata-rata celetuk ini kayak nggak punya pikiran dan nggak punya akal. Yang lebih tepatnya itu apa gini Pak, istilahnya lebih berhati-hati gitu ya. Lebih berhati-hati. Iya. Lebih berhati-hati. Terus ada lagi. Terus kalau orang tua dulu itu kan kalau secara spiritual gitu Pak, seperti puasa, istilahnya akhlak orang tua nggak bisa langsung semata-mata langsung berubah gitu Pak, yang tadinya buruk langsung baik gitu. Kalau orang-orang tua dulu itu, lelakonnya orang tua dulu seperti puasa, tirakat segala macem. Dalam Islam sendiri kalau ditarik itu seperti apa Pak gitu? Inilah, kalau lelakon itu yang dibaca adalah ayat yang bersumber dari Al-Quran. Itu tentunya Al-Quran itu kan sudah suci. Masa iya mau membaca Al-Quran yang sudah suci kita harus berpuasa?
Sebenarnya kan nggak begitu. Ah, Poinnya adalah hmm, kenapa setiap orang mau lelakon itu berpuasa adalah membersihkan di dirinya. Saya kasih contoh. Ini gelas habis kita pakai dan kelihatan kotor, ada Iya. tamu. Iya. Masa iya ini langsung diseduh lagi kopi dikasih, tentu kan kurang sopan. Iya benar. Ini berbuat barang, bagaimana kalau kita? Tentu mesti kita bawa ke tempat cuci gelas, dibersihin lagi baru. Hmm, Nah, poinnya adalah yang puasa tadi adalah membersihkan diri kita sendiri dari kotoran-kotoran yang ada di diri kita sendiri, baik pikiran, baik yang lebih tepatnya untuk menahan di nafsunya. Nafsunya yang harus ditahan supaya lebih masuklah apa yang dipikir. Cuman kadang-kadang gini, kalau perihal orang kita menyinggung, ini kadang-kadang dicontoh sih, makanya perlu kita mungkin kita untuk dibahas. iya. Kita kadang-kadang gini, banyak orang itu tatkala diturunin sebuah ayat ini langsung sibuk berpuasa dan ini, tapi dia nggak melihat gitu loh. Dia nggak melihat bahwa apa yang dia kerjakan ini kira-kira gitu dari ajaran ini sudah tepat apa belum gitu. Main dilakonin aja. Dan maaf yang di luar sana, mohon maaf sekali lagi, kalau memang mencari guru, mencari orang yang dianggap tepat untuk kita, intinya menimba ilmu itu, tolong patokannya adalah lihat dari bagaimana dia berucap, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bersikap. Lebih tepatnya lagi kalau dia punya satu keyakinan, yang keyakinan apalagi yang di Islamnya, lihat dari segi ibadahnya, supaya kita nggak salah. Karena banyak di luaran sana itu ada guru dadakan, ada ustadz karbitan yang mengaku ustadz tanpa pernah mondok, itu banyak kan gitu. Nah kalau saya ngomong, mau saya enjoy kan, saya tukang bangunan. Iya benar. Mungkin lebih tepat orang di luaran sana, wah aku bacot paling ya memang ilmunya tukang bangunan. Ya ini kan, ini pengertiannya tukang bangunan, dia ngomong bukan ustaz. Versinya tukang bangunan. Versinya tukang bangunan kayak gini. Nah kalau di luaran sana ada yang komen, ya monggo nanti di komen di bawahnya. Kan gitu ya. Iya benar. Di notifikasi, ditulis, di komen. Cuma mohon maaf, ini yang ngomong tukang bangunan. Iya. Artinya itu berarti jatuhnya ke spiritual Pak ya. Kenapa sih Pak kita tuh harus memperkuat spiritual kita gitu loh? Gini loh, banyak yang nggak ngena gini. Di luaran sana itu banyak yang nggak ngena gini. Kadang-kadang dari segi ibadah Ghairul Maghduhnya ini, dia sampai kayak nggak mau lepas sama sekali. Iya. Tapi perwujudan di luarnya, ada perwujudan di dalam secara spiritualnya, yang ada di dalamnya nggak ngebentuk. Kenapa saya bilang gitu? Islam ini tidak pernah intinya itu membentur-benturkan golongan, hanya orang-orang yang memang punya nilai atau punya nilai pandang yang memang kepengen benturkan di Islam sendiri. Kalau kita tarik dari Islam adalah saudara, dengan masing-masing bersahadat itu saudara. Tapi ada satu, sekarang ini bingung. Di luaran sana, ini Pak Wak tukang bangunan pernah ngalamin, ngajak salaman dia nggak mau. Katanya, intinya bukan saya paham. Ini ada Islam yang begitu, ini bingung tukang bangunan. Kalau ada yang mau menjelaskan di luaran sana, monggo nanti dijelaskan. Tapi Pak Wak terus terang bingung, ini apa yang dipakai? Gitu loh, karena sepengetahuan tukang bangunan ini ya Islam ini ya saudara. Artinya nggak ada batasan, mau salaman aja nggak jadi masalah. Mau namu ya memang ada suruhannya, ada anjurannya, bahkan menjalin silaturahmi dibolehkan. Nah kalau silaturahmi selain golongan tidak boleh, kan nggak ada. Iya benar. Nah ini bingung. Ada lagi yang kayak gini nanti ngomong, nanti yang selain apa yang diajarkan Rasulullah kayak bid'ah. Saya nggak tahu tukang bangunan bid'ah mah, nggak tahu. Berarti tingkat spiritualnya itu gimana gitu ya. Sedangkan kalau menurut versi Pak Wat, spiritual sendiri itu apa sih? Spiritual adalah sebab, jadi gini loh,
Spiritual adalah buah dari sebuah ilmu. Oh. Nah ilmunya dia itu kalau belum terbentuk dan belum berwujud, ya belum buah. Sholat tonggang-tongging sama tetangga mau nggak mau salaman ya belum spiritual lah. Salaman aja, assalamualaikum aja nggak mau jawab karena bukan sealiran. Ya spiritual dari mana? Benar. Ini yang lebih lucu di luar sana itu. Nggak tahu lah orang Islam banyak yang ngelawak sekarang. Yang mudah-mudahan yang saudara-saudara kita yang di luar selain Islam ya jangan ikut ngelawak lah. Gitu. Cukup saya aja yang selaku orang Islam dan saya kagum sama mereka yang aneh itu gitu. Sebagai tukang bangunan kagum saudara-saudara kita yang di luar sana ya banyak yang kelawak. Ya akhirnya tukang bangunan bisa ketawa dengan lawakan dia. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, kalau saya tarik dari bahasa kaidah rahmatan lil alamin ya, berarti rahmat bagi semua alam. Iya. Lah yang nggak mau salaman termasuk itu ada di alam nggak kira-kira? Nggak ada. Ada ya, harusnya ya nggak perlu gitulah. Alam ini isinya bukan cuma manusia loh. Alam ini ya ada semut, ada keong. Kalau ditanya yang nggak kelihatan, yang nggak bisa lihat, ya ada jin, ada setan, ada iblis, Kecuali ada dajjal. ini Pak ya, berarti yang kecuali yang nggak mau salaman itu kecuali bukan ininya lah, bukan apa. Mukrinnya. Nah, iya. Tapi kalau laki sama laki masa nggak ada bahasa mukrin? Ini yang ketemu sama tukang bangunan kan laki sama laki salaman nggak mau, katanya bukan aliran, bukan sealiran. Iya, siap Pak, siap. Dan ini kita ngomong ini memang ya sering kejadian gitu loh. Iya. Bahkan yang ada yang lucu lagi gini, maaf saudaraku yang ada di luar sana. Saya mohon maaf kalau kebetulan yang saya singgung ini adalah golongan Anda dan termasuk Anda. Saya pernah duduk di terasnya itu saya keluar jepel. Saya bingung, saya ini golongan guguk apa menurut versi mereka. Nah ini yang saya bingung. Dan dia tahu kalau saya ini ya sambil di situ diam-diam ya, Pak, assalamualaikum, numpang duduk. Artinya saya orang Islam kali. Iya benar. Tapi kenapa saya duduk di tempat saudara saya orang Islam kok dipel gitu loh. Ini saya bingung, kalau orang bangunan kan bingung lihat itu. Ada lagi. Ini yang lebih ini lagi. Pemahaman yang kadang-kadang lebih membingungkan tukang bangunan lagi. Jadi sebenarnya nggak perlu harus dibentur-benturin, tapi kayaknya apa ada oknum yang memang ngarahin arah ke sana bagaimana supaya Islam ini ya bersinggungan terus sesama Islam. Apa gimana? Apa memang ada di antara golongan kita ini yang sudah mulai sana? Tapi kalau mengingat dari sabda Rasulullah SAW, Islam ini bakal pecah menjadi 77 golongan, 73 golongan, semuanya sesat kecuali Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan, siapa yang sudah tahu Ahlussunnah wal Jamaah? Mohon maaf, dan saya contohin lah. Jangan cuma dalil loh, mohon maaf. Iya. Tukang bangunan sudah nggak doyan dalil, karena dalil itu ternyata nggak bisa kenyang sama tukang bangunan. Ternyata harus mulai ngaduk sama neplok yang bisa jadi kenyang. Atas izin Allah disitulah saya itu dapat gaji. Benar. Ya kan? Benar. Jadi nggak dalil kalau saya. Maka kalau ada yang dalil saya dengerin, saya iniin. Tapi yang dalil sampai rumah ribut gitu pada pesan. Ya semuanya nggak senang tukang bangunan. Senangnya tukang bangunan habis dalil itu benar-benar di rumah ya persis seperti yang didalilin. Assalamualaikum sama istrinya cium tangan di persis sama yang dia di panggung gitu loh. Jangan hanya sekedar jadi kayak pemain sinetron lah. Udah bosan. Apalagi saya tukang bangunan kayak gini nanti ada yang ngomong Ustaz. Bukan tukang bangunan. Nggak tepat karena saya juga bisanya tukang bangunan itu. Ataupun kalau ya itulah mungkin buah dari saya yang sering ngumpul sama orang-orang yang memang kayak gitu. Dan memang terus terang saya ini kan sering ngikutin sama beliau-beliau yang di luar sana, nggak perlu saya sebutkan satu-satu. Tapi mohon maaf di antaranya seandainya masih ada yang melihat dari anak keturunannya yang melihat bahwa saya ada di sini di Kerawang, mohon maaf, mungkin ini silaturahmi saya lewat video ini. Mohon maaf, saya dulu ada di Surabaya dan saya dulu bukan nyantri, enggak, tapi saya ngikut santri dan ngikut kiai.
Nah inilah mungkin yang dulu saya ini, tapi saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya hidup apa ada, jangan ngalir aja. Karena ilmu ini sejatinya ya ngalir. Iya benar. Berarti kalau kita bisanya ya baru menjadi air ya jadi air aja lah dulu. iya benar-benar. Kalau kita bisanya menjadi tanah ya jadi tanah dulu. Kalau kita bisanya jadi angin lah dulu. Dan kalau kita bisa jadi api, jangan dulu lah. Iya. Taruh yang di terakhir. Karena api adalah simbol kemarahan. Gitu. Berarti gini Pak Wat ya, apa yang dimaksud beliau itu guru gitu ya? Iya. Oh, berarti Pak Wat tukang bangunan ini gurunya juga banyak gitu ya? Mungkin kalau saya sebutkan bisa saya nanti sombong. Iya Pak. Ya sebenarnya lebih ya saya ingkari juga enggak. Iya. Cuman insya Allah ya belasan lah. Insya Allah belasan. Cuman kan saya maaf makanya ada di video yang lain. Iya. Sampai tukang bangunan bisa gini-gini itu ya mungkin dari perjalanan. Jadi memang tapi lebih tepatnya ya kita ngobrol kayak gini kan yang tepat. Adapun itu ya kalau memang waktunya dan memang harus dengan jalan kayak gitu ya begitu. Itulah kelakuan tukang bangunan. Maka nanti jangan salah di video yang lain tukang bangunan ini ya sambil macul di pinggir jalan apa sambil neklok di pinggir jalan kan ya sah-sah saja tukang bangunan. Tapi kalau Pak Wat nanti disebut Ustadz nggak pakai sarung kan nggak pantas, apalagi nggak sambil mikir tasbih begini kan nggak pantas.